Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezaldi dengan NIM 10.200.121.018 dari kelas D. Ingin menjelaskan sedikit beberapa tahapan-tahapan dari PHP tutorial yang dimulai dari PHP Comments. PHP Comments sendiri, komentar PHP itu digunakan untuk memberikan keterangan pada kode yang kita tulis, di mana komentar ini tidak akan diproses ketika kode dijalankan. Terdapat dua cara penulisan untuk membuat komentar satu baris, yaitu pertama slash 2 kali dan hashtag, seperti pada kursor. Terus lalu ada juga sintaks untuk membuat komentar multibaris dengan penulisan slash bintang bintang slash, seperti pada contoh berikut ini. Lalu pada baris lalu ada juga program pada contoh berikut ini. Program ini adalah contoh penggunaan bahasa pemrograman PHP untuk melakukan operasi aritmatika dan menampilkan hasilnya menggunakan fungsi echo. Pada baris keempat, nilai variabel X diinisialisasikan dengan nilai 5 ditambah 5. Terdapat juga sebuah komentar pada baris yang sama, yang sebenarnya adalah bagian dari sebuah operasi aritmatika yang diabaikan oleh program, yaitu 15, seperti ini. Komentar pada baris tersebut ditandai dengan tanda slash bintang dan bintang slash yang digunakan untuk membuat komentar lebih dari satu baris. Jadi nilai variabel X sebenarnya sama dengan 10, bukan 20. Seperti yang mungkin diharapkan jika komentar tersebut tidak ditambahkan. Seperti hasilnya itu seperti ini. Lanjut. Ke variabel. Variabel sendiri memiliki contoh seperti berikut. Ini adalah contoh pendeklarasian variabel di mana kita bisa mengisi variabel dengan nilai apapun yang kita ingin. Contoh seperti variabel txt ini. Berisikan data string hello world, variabel x barisan, variabel bilangan bulat 5, dan variabel y berisikan bilangan float 10,5. Seperti pada ini. Dan hasil dari variabel contoh ini yaitu seperti hey, hello world, 5 dan 10,5. Lanjut. Ke contoh berikutnya. Di sini program ini adalah contoh penggunaan bahasa pemrograman PHP untuk menggabungkan teks dengan variabel dan menampilkan ke layar menggunakan fungsi echo. Pada baris pertama, variabel txt diinisialisasikan dengan string wetrischool.com. Pada baris kedua, fungsi echo digunakan untuk menampilkan teks I love dan diikuti dengan nilai dari variabel txt. Variabel tersebut dimasukkan ke dalam tanda kutip seperti pada ini, seperti pada contoh, yang dapat memasukkan nilai variabel ke dalam string. Dalam hal ini dapat kita simpulkan variabel txt digabungkan ke dalam string I love dan dihasilkan output love wetrischool. Contoh program selanjutnya dari variabel yaitu ini, yaitu program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan berfungsi untuk menampilkan kalimat I love wetrischool.com seperti pada penjelasan sebelumnya. Pertama, variabel txt dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai wetrischool.com. Kemudian, perintah echo digunakan untuk menampilkan teks I love seperti pada kursor dan diikuti oleh nilai variabel txt dan tanda seru pada layar. Dan hasil dari contoh berikut ini yaitu I love wetrischool.com dan diakhiri tanda seru. Kita lanjut ke variabel scope.
Variable scope sendiri memiliki contoh seperti berikut ini. Program ini adalah contoh kode PHP yang menunjukkan perbedaan antara lingkup variabel global dan lokal dalam sebuah fungsi. Pertama, variabel X dideklarasikan dengan nilai 5 di luar fungsi dan memiliki lingkup global. Kemudian fungsi myTest didefinisikan. Di dalam fungsi tersebut tidak ada deklarasi variabel X, sehingga variabel tersebut tidak dikenali di dalam fungsi. Ketika fungsi myTest dipanggil, kode mencoba untuk mencetak variabel X di dalam fungsi, tetapi variabel tersebut tidak dikenali. Hal ini akan menghasilkan pesan error seperti hasil run berikut ini. Setelah fungsi myTest dipanggil, variabel X dicetak di luar fungsi, dan karena variabel tersebut memiliki lingkup global, maka variabel tersebut dapat diakses dan nilainya akan dicetak tanpa adanya masalah. Lanjut ke contoh berikutnya dari variabel scope. Program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan berfungsi untuk menunjukkan perbedaan antara variabel dengan lingkup lokal atau local scope dan variabel dengan lingkup global atau global scope. Pertama, sebuah fungsi bernama myTest didefinisikan. Fungsi ini variabel X dideklarasikan dengan nilai 5 dan kemudian digunakan menampilkan teks variabel X inside function is 5 pada layar menggunakan perintah echo. Setelah itu fungsi myTest dipanggil dengan perintah myTest, sehingga teks variabel X inside function is 5 seperti hasil run berikut ini akan ditampilkan pada layar. Namun ketika mencoba untuk menggunakan variabel X di luar fungsi pada teks variabel X outside function is X yang ditampilkan pada layar, program akan menghasilkan kesalahan atau error karena variabel X hanya memiliki lingkup lokal dalam fungsi myTest dan tidak bisa diakses dari luar fungsi tersebut. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pertama, variabel X dan Y. Masing-masing berisi 5 dan 10. Kemudian, sebuah fungsi bernama myTest didefinisikan. Di dalam fungsi ini, kata kunci global digunakan untuk memberi tahu PHP bahwa variabel X dan Y yang akan digunakan di dalam fungsi adalah variabel global yang dideklarasikan di luar fungsi. Kemudian variabel Y diisi dengan hasil penjumlahan variabel X dan Y. Setelah itu, fungsi myTest dipanggil dengan perintah myTest, sehingga variabel Y akan diubah nilainya menjadi 15, yaitu hasil dari 5 tambah 10. Dan hasil run-nya itu akan muncul pada layar di sebelah kanan ini. Lanjut contoh berikutnya. Program ini contoh kode PHP yang menggunakan variabel global dengan bantuan array. Langsung saja pada awalnya terdapat dua variabel di sini, yaitu variabel lokal, yaitu X dan Y, dengan nilai 5 dan 10. Kemudian terdapat sebuah fungsi bernama myTest yang tidak menerima argumen. Di dalam fungsi myTest, nilai variabel global diubah menjadi hasil penjumlahan antara variabel global X dan Y. Karena X dan Y didefinisikan sebagai variabel global, maka dapat diakses dan dimodifikasi dalam fungsi. Setelah itu, fungsi myTest dipanggil dan mengubah nilai variabel global Y menjadi 15, atau hasil dari 5 tambah 10. Dan hasil dari run-nya itu
seperti ini. Lanjut ke contoh berikutnya dari variabel scope. Nah, ini. Program ini contoh dari kode PHP yang menggunakan variabel statik pada fungsi. Yang pada awalnya terdapat sebuah fungsi bernama myTest seperti ditunjukkan pada kursor. Dalam fungsi tersebut terdapat sebuah variabel lokal bernama x yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan diberi tipe data statik. Variabel statik akan tetap menyimpan nilainya di antara pemanggilan fungsi, sehingga meskipun fungsi dipanggil berkali-kali, nilai variabel x akan tetap diingat oleh PHP. Di dalam fungsi myTest, nilai variabel x itu dicetak menggunakan perintah echo. Dan kemudian nilai variabel x ditingkatkan satu angka. Ketika fungsi myTest dipanggil pertama kali, variabel x memiliki nilai 0. Seperti pada kursor, dan dicetak kemudian variabel x ditingkatkan menjadi 1, dan seterusnya. Lanjut ke PHP tutorial berikutnya, yaitu PHP echo atau print. Adapun contoh PHP echo atau print seperti berikut. Program ini adalah kode PHP yang menampilkan teks pada halaman web menggunakan fungsi echo dalam PHP. Pada baris pertama, kode menampilkan judul PHP is fun menggunakan tag HTML H2 dengan fungsi echo. Pada selanjutnya, kode menampilkan 3 baris teks yang berbeda menggunakan fungsi echo. Setiap baris diakhiri dengan tag BR untuk membuat baris baru. Pada baris terakhir ini, kode menampilkan sebuah string yang dibuat dengan beberapa parameter ini, dengan menempatkan parameter-parameter yang berbeda dalam satu fungsi echo. Hasil dari run itu seperti ini. Lanjut ke contoh berikutnya. Program ini adalah sebuah script PHP yang menghasilkan 3 output. Output pertama adalah judul learn PHP yang diapit oleh tag header atau H2. Kode tersebut menggabungkan string learn PHP yang disimpan dalam variabel txt 1 dengan tag H2 menggunakan operator titik. Dan kemudian mencetak outputnya menggunakan fungsi echo, seperti pada kursor. Lalu, kode tersebut menggabungkan string study php add dengan string wetrischool.com, seperti hasil dari run berikut ini. Dan output yang ketiga itu variabel x dan y, yaitu angka 9, seperti pada hasil run berikut ini. 9 dihasilkan dari 5 dari hasil penambahan dari 5 tambah 4 dari variabel x dan y. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini kode ini mencetak string PHP is fun yang diapit atau digunakan oleh tag header atau H2 menggunakan fungsi print, seperti pada kursor. Lalu, kode tersebut mencetak string hello world dan diikuti oleh tag BR menggunakan fungsi print. Selanjutnya, kode tersebut mencetak string I am about to learn PHP menggunakan fungsi print juga, dan hasil runnya seperti berikut ini. Lanjut ke contoh berikutnya. Program ini adalah sebuah kode yang menampilkan 3 baris teks dan hasil penyebelahan dari 2 variabel. Pada baris pertama dan kedua,
variabel string yang berisi teks learn PHP dan wetreschool.com yang disimpan dalam variabel txt1 dan txt2. Pada baris ketiga dan keempat terdapat dua variabel integer yang disimpan dalam variabel x dan y dengan nilai masing-masing adalah 5 dan 4. Maaf. Pada baris kelima terdapat sebuah perintah untuk menampilkan teks learn PHP dalam teks HTML H2. Dan pada baris ke-6 terdapat sebuah perintah untuk menampilkan teks tadi php@wetreschool.com dan diakhiri dengan baris baru BR. Lalu pada baris ke-7 terdapat sebuah perintah untuk menampilkan hasil penjumlahan dari X dan Y, yaitu 9. Hasil output dari program ini adalah 3 baris teks dan angka 9, seperti pada kursor. Lanjut ke PHP tutorial selanjutnya, yaitu PHP Data Types. Adapun beberapa contoh dari PHP data types seperti berikut. Yang pertama itu, seperti pada contoh ini, kode PHP ini yang menunjukkan perbedaan antara penggunaan tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda. Variabel X didefinisikan sebagai string hello world dengan menggunakan tanda kutip ganda. Sedangkan variabel Y juga didefinisikan sebagai string yang sama tetapi menggunakan tanda kutip satu atau tunggal. Ketika kedua variabel ini dicetak dengan fungsi echo, hasilnya akan sama. Namun ketika tanda kutip tunggal digunakan, PHP tidak akan mengevaluasi variabel dalam string dan memperlakukannya secara harfiah. Sedangkan tanda kutip ganda akan mengevaluasi variabel dalam string dan menggantinya dengan hasilnya atau nilainya. Seperti hasil run berikut ini. Lanjut ke contoh berikutnya. Program ini adalah sebuah kode PHP yang menampilkan tipe data dari nilai dari sebuah variabel. Pada baris pertama terdapat sebuah variabel X dan yang diisi dengan nilai integer 5985. Pada baris kedua terdapat sebuah fungsi vardam yang digunakan untuk menampilkan tipe data dan nilai dari sebuah variabel fungsi. Ini akan menampilkan output yang berisi tipe data integer dan nilai X yang akan ditampilkan pada halaman web. Dan hasil dari run-nya itu seperti berikut ini, yang diarahkan pada kursor. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya itu hampir sama dengan penjelasan di atas, menggunakan vardam untuk mencetak informasi, tipe data, dan nilai dari variabel X. Hasil keluaran dari program ini akan memberikan informasi detail tentang variabel X, yaitu tipe datanya, float, dan nilainya ditetapkan, seperti dituju pada kursor. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini. Program ini adalah sebuah kode yang menetapkan sebuah variabel dengan nama cars dengan 3 elemen array, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian fungsi vardam digunakan untuk mencetak informasi, seperti penjelasan sebelumnya. Hasil keluaran dari program ini akan memberikan informasi detail tentang variabel cars, yaitu tipe datanya atau array dan elemen-elemennya. Dalam hal ini, tipe data array berisi 3 elemen yang disebutkan sebelumnya, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Informasi ini berguna untuk memeriksa apakah variabel memiliki nilai yang diharapkan atau tidak. Dan hasil dari run-nya itu seperti berikut ini. Lanjut ke contoh berikutnya. Program ini adalah contoh kode PHP yang membuat sebuah kelas car. Kelas ini memiliki 2 properti public, yaitu color, dan model, serta 2 metode, yaitu konstruktor dan metode message.
Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasikan properti color dan model ketika objek card dibuat. Dalam konstruktor ini, nilai argumen yang diterima akan disimpan ke dalam properti color dan model menggunakan sintak this, color, dan this model. Lalu, metode message digunakan untuk mengembalikan pesan teks yang mengandung informasi tentang mobil. Dalam kasus ini, dalam contoh ini, metode tersebut mengembalikan pesan my car is a yang diikuti dengan nilai property color dan model dari objek saat ini. Lalu hasil dari run-nya itu seperti ini, yaitu my car is a black Volvo dan my car is red Toyota. Lanjut ke contoh berikutnya dari PHP data types. Program ini adalah program sederhana menunjukkan penggunaan tipe data null pada PHP. Pertama, program mendefinisikan sebuah variabel X dan menginisialisasikan dengan string hello world. Menggunakan tanda kutip ganda, kemudian nilai variabel tersebut diubah menjadi null menggunakan keyword null. Setelah itu, program memanggil fungsi vardown yang digunakan untuk mencetak informasi tipe data. Lalu hasilnya akan mencetak output null seperti pada kursor yang dituju. Baik, kita lanjut ke PHP string. Adapun contoh dari PHP string yaitu program ini adalah contoh kode PHP menampilkan jumlah karakter dalam sebuah string menggunakan fungsi strlen. Nih, strlen. Yang dimana digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Lalu, pada program ini fungsi strlen digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam string hello world. Hasilnya adalah 12 karena string tersebut terdiri dari 12 karakter. Dan hasilnya itu seperti ini. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi dengan strWorldCount, yang dimana menerima 3 parameter, yaitu string yang akan dihitung, mode opsional, dan karakter pemisah opsional. Program ini kita hanya menggunakan parameter pertama dari fungsi strWorldCount, yaitu string hello world, sehingga fungsi akan mengembalikan output 2 yang merupakan jumlah kata dalam string tersebut. Kemudian output ini ditampilkan di layar menggunakan fungsi echo. Seperti hasilnya itu, seperti ini. Lanjut, fungsi dari PHP menggunakan bawaan PHP yaitu strref, yang dimana membalikan urutan karakter dari sebuah string. Pada contoh ini, string yang diubah adalah hello world. Hello world. Dan setelah diterapkan fungsi strref, string akan terbalik menjadi hasil dari program ini. Seperti ini. Lanjut lagi yaitu strpost, yang dimana strpost ini mencari posisi dari sebuah substring dalam sebuah string. Pada contoh ini, string yang dicari adalah world dalam string hello world, dan setelah diterapkan fungsi strpost, posisi substring tersebut dalam string akan dihitung. Setelah dijalankan output, program ini akan menampilkan posisi substring world dalam string hello world, yaitu 6, seperti yang kita dapat lihat ini hasilnya. Lanjut, strreplace. Strreplace ini digunakan untuk mengganti sebuah substring dalam sebuah string dengan substring lain yang baru. Pada contoh ini, substring world dalam string hello world akan diganti dengan substring dolly menggunakan fungsi strreplace. Setelah yang dijalankan itu akan menampilkan string yang telah diganti dengan substring world menjadi dolly menggunakan fungsi strreplace, yaitu hello dolly, seperti hasil run ini. Lanjut ke PHP numbers. PHP numbers ini memiliki beberapa contoh, yaitu
Seperti pada contoh ini. Contoh ini menunjukkan bagaimana untuk memeriksa apakah suatu nilai adalah bilangan bulat atau tidak menggunakan fungsi is-in. Fungsi is-in digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai adalah bilangan bulat atau bukan. Ini itu is-in. Lalu pada program ini pertama-tama variabel x didefinisikan. Variabel x didefinisikan sebagai bilangan bulat 5985. Kemudian fungsi is-in digunakan untuk memeriksa apakah nilai tersebut adalah bilangan bulat atau tidak. Karena nilai variabel x adalah bilangan bulat, maka fungsi is-in akan mengembalikan nilai boolean true. Selanjutnya variabel x diinisialisasikan nilai 5985 yang bukan merupakan bilangan bulat. Ketika fungsi is-in digunakan, maka nilai tersebut akan false. Hasil dari programnya itu seperti ini, yaitu true dan false. Lanjut. Selanjutnya itu contoh berikutnya yaitu PHP is float, yang dimana digunakan untuk memeriksa apakah tipe data dari variabel x adalah float atau bukan. Pada contoh ini, nilai dari variabel x adalah 10.365 yang merupakan bilangan pecahan atau float. Setelah dijalankan output dari program ini akan menghasilkan atau akan mengembalikan nilai boolean true atau false tergantung dari tipe data variabel yang diberikan sebagai argumennya. Apakah dia itu float, maka hasilnya adalah true. Seperti run berikut ini. Lanjut. Selanjutnya itu infinity. Program yang di atas kode dalam bahasa pemrograman PHP mendefinisikan variabel x dengan nilai 1900E411 yang merupakan notasi ilmiah untuk 1,9 kali 10 pangkat 411. Kemudian kode memanggil fungsi vardam untuk menampilkan informasi tipe data dan nilai variabel x karena nilai tersebut melebihi batas maksimum untuk bilangan float yang dapat dipresentasikan oleh PHP. Seperti yang dapat kita lihat pada hasil run berikut ini. Lanjut. Pada program kali ini, dalam bahasa pemrograman PHP, di dalam program tersebut terdapat dua baris kode. Yang pertama itu $x atau ACOS8. Baris ini mendefinisikan sebuah variabel x yang diisi dengan nilai dari fungsi ACOS. Dari bilangan 8, fungsi ACOS merupakan fungsi trigonometri yang mengembalikan nilai arcosinus dari suatu bilangan. Selanjutnya itu ada vardam. Baris ini memunculkan informasi tentang variabel x termasuk tipe data dan nilai yang tersimpan di dalamnya. Karena variabel x ini tidak diberi nilai yang valid oleh fungsi ACOS di atas, maka output dari perintah ini akan menampilkan nilai 0 dan tidak ada nilai disimpan di dalam variabel dan tipe data ini. Seperti pada contoh berikut ini. Lanjut. Program ini fungsi dari isnumerik pada PHP untuk memeriksa apakah suatu nilai numerik atau tidak. Kemudian variabel x diinisialisasikan dengan beberapa nilai berbeda dengan hasil yang dicetak menggunakan fungsi vardam. Pada baris pertama, variabel x diisi dengan nilai integer 5985 yang akan bernilai true. Dan baris kedua itu variabel x diisi dengan string 5985 karena nilai tersebut dapat diubah menjadi integer, maka hasilnya juga akan true. Lanjut ke variabel ketiga. Variabel x diisi dengan ekspresi. Ini itu ekspresi 59,85 tambah 100 yang akan menghasilkan nilai float 189,85. Karena nilai tersebut juga numerik, maka hasilnya juga akan true. Pada baris terakhir, variabel x diisi dengan string hello yang bukan merupakan nilai numerik. Oleh karena itu, maka hasilnya itu akan false.
seperti pada contoh hasilnya. Lanjut, program ini contoh berikutnya yaitu melakukan konversi tipe data pada PHP menggunakan operator type. Operator type yang juga dikenal sebagai casting. Pada baris pertama, sebuah nilai float 23465,768 disimpan pada variabel X, kemudian nilai tersebut dikonversi menjadi integer. Hasil konversi tersebut kemudian dicetak menggunakan perintah echo. Lalu akan mencetak hanya 23465. Dan pada baris kedua, string 23465,768 disimpan pada variabel X, kemudian nilai tersebut juga akan disimpan dan hasilnya juga akan sama, yaitu 23465. Seperti hasil dan berikut ini. Lanjut ke PHP Math. PHP Math pada contoh berikut ini, fungsi Pi pada bahasa pemrograman PHP, fungsi Pi digunakan untuk mengembalikan nilai konstanta Pi dengan nilai presisi 14 digit desimal, yaitu pada fungsi pada hasil dan berikut ini, yaitu 3141, 592, 653, 5898. Itu 14 digit. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu max-min. Program ini max-min untuk mencari nilai terkecil minimum dan nilai terbesar dari sejumlah angka yang diberikan sebagai argumen. Pertama, kita menggunakan fungsi min untuk mencari nilai terkecil dari sebuah angka yang diberikan pada contoh berikut ini. Lalu kita akan membuat echo max untuk mencari nilai terbesar pada contoh program berikut ini. Maka hasil dari run itu seperti ini. Memunculkan nilai terkecil dari min yaitu 150 dan memunculkan nilai terbesar yaitu minus 200. Lanjut dari PHP Math, yaitu fungsi dari ABS, yang dimana fungsi ABS ini digunakan untuk mengembalikan nilai absolut atau nilai tanpa tanda dari suatu bilangan. Pada kasus ini, fungsi ABS diberikan argumen minus 6,7 seperti pada contoh berikut ini, yang merupakan bilangan negatif. Karena fungsi ABS mengembalikan nilai absolut, maka hasilnya akan bernilai positif yaitu 6,7. Seperti hasil run berikut ini. Lanjut. Sekarang itu PHP SQRT yang digunakan untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan. Yang dimana kasus ini fungsi SQRT diberikan argumen 64 yang merupakan bilangan yang dihitung akar kuadratnya. Karena akar kuadrat dari 64 itu adalah 8, maka hasil dari pemanggilan SQRT itu 64 akan mengembalikan nilai 8. Maka hasil darahnya itu seperti berikut ini. Lanjut, yaitu PHP round. PHP round ini membulatkan angka menjadi bilangan bulat terdekat. Seperti pada baris pertama, fungsi round diberikan argumen 0,60 hingga hasilnya adalah bilangan bulat terdekat dari 0,60 itu adalah 1. Sedangkan baris kedua itu diberikan argumen 0,49 sehingga hasilnya adalah bilangan bulat terdekat dari 0,49 yaitu 0. Seperti hasil run berikut ini. Selanjutnya itu ada fungsi run.
yang dimana fungsi run ini digunakan untuk menghasilkan bilangan acak random. Fungsi run ini merupakan fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk menghasilkan bilangan bulat acak dalam rentang tertentu jika tidak diberikan parameter apapun. Fungsi run akan menghasilkan bilangan acak antara 0 dan nilai maksimum yang diizinkan oleh sistem operasi atau lingkungan server PHP yang digunakan. Seperti pada contoh berikut ini. Lanjut lagi seperti contoh hampir sama dengan penjelasan dari run itu, tapi ini dia memberikan contoh bahwa dua nilai yaitu minimum dan maksimum akan menghasilkan bilangan bulat acak antara minimum dan maksimum yang diberikan pada program di atas. Fungsi run 10, 10 dan 100 akan menghasilkan bilangan bulat acak antara 10 dan 100 termasuk kedua nilai tersebut. Seperti pada hasil run berikut ini. Lanjut ke PHP konstan. PHP konstan ini memiliki beberapa contoh. Contoh pertama yaitu program ini langsung saja pada baris pertama dilakukan definisi konstanta dengan menggunakan perintah define. Define konstanta tersebut diberi nama greeting dan diberi nilai string welcome to Weather School. Pada baris kedua, konstanta greeting dipanggil menggunakan perintah echo untuk menampilkan nilai dari konstanta tersebut ke layar. Hasilnya akan menampilkan welcome to Weather School seperti pada contoh berikut ini, hasil dari run berikut ini. Lanjut program ini hampir sama penjelasannya, itu bernama konstanta, bernama greeting dengan nilai welcome to Weather School menggunakan fungsi define konstanta juga tersebut dengan opsi ketiga true yang mengindikasikan bahwa konstanta tersebut bersifat case insensitive atau tidak memperdulikan huruf besar atau kecilnya. Seperti pada contoh berikut ini. Lanjut ke PHP constant array, yang dimana PHP ini bernama sebuah konstanta bernama cars dengan nilai berupa array yang terdiri dari 3 elemen yaitu Alfa Romeo dan BMW dan Toyota menggunakan fungsi define. Setelah itu program mencetak elemen pertama dari array cars menggunakan perintah echo dan indeks 0 hingga output dari program adalah Alfa Romeo. Begitu pula dengan sebaliknya seperti pada hasil run berikut ini. Selanjutnya itu konstanta array global. Pada contoh berikut ini, konstanta pada bahasa pemrograman PHP konstanta yang didefinisikan adalah greeting yang memiliki nilai welcome to Weather School dan tidak dapat diubahnya nilainya selama program berjalan. Kemudian fungsi myTest digunakan untuk mencetak nilai konstanta greeting dengan menggunakan perintah echo greeting. Dengan hasil dari program ini adalah mencetak teks welcome to Weather School pada layar. Seperti berikut ini. Lanjut ke PHP operator. PHP operator itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu PHP aritmatika operator, yang dimana PHP ini melakukan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa, hasil bagi, persen itu sisa hasil bagi, dan bintang-bintang itu sebagai perpangkatan. Selanjutnya itu ada PHP assignment operator, yang dimana yaitu atau operator penugasan, yang dimana X sama dengan Y ini yaitu digunakan untuk memberikan nilai di mana nilai dari X ini sama dengan Y. Sedangkan X tambah sama dengan Y, operator ini adalah operator penugasan penambahan. Sedangkan X kurang sama dengan Y, sedangkan ini
adalah operator pengurangan, penugasan. Begitu pula dengan seterusnya, sampai dengan X persen sama dengan Y. Lanjut ke operator comparison, yang dimana sama dengan ini fungsinya yaitu membandingkan dua nilai. Dan sedangkan sama dengan itu sama dengan 3 kali, yaitu membandingkan dua nilai sekaligus dengan tipe datanya. Lanjut ke tanda seru sama dengan, di mana nilai operator ini tidak sama dengan. Jika ada operator yang tidak sama dengan, maka akan mengembalikannya ke true. Sedangkan operator yang dituju pada kursor ini menjelaskan hampir sama dengan yang di atas, yaitu tanda seru sama dengan. Lalu tanda seru sama dengan ini digunakan untuk mengembalikan nilai true jika nilai dan tipe datanya tidak sama. Sedangkan lebih besar ini fungsinya itu mengembalikan nilai true jika variabel yang lebih besar daripada variabel Y. Sedangkan begitu pula sebaliknya dari yang terkecil ini. Dan lebih besar sama dengan ini digunakan untuk mengembalikan nilai jika variabel X lebih besar atau sama dengan variabel Y. Begitu pula sebaliknya. Dan simbol yang dituju pada kursor ini yaitu mengembalikan nilai min 1 jika variabel X kurang dari variabel Y. Mengembalikan nilai 0 jika nilainya sama. Mengembalikan nilai plus 1 jika variabel X lebih besar dari variabel Y. Lanjut ke PHP increment atau decrement operator, yang dimana plus $x ini untuk menambahkan satu angka sebelum proses selanjutnya, sedangkan ini untuk menambahkan satu angka setelah prosesnya. Begitu pula seterusnya. Lanjut ke PHP logical. PHP logical ini merupakan adapun fungsi simbol-simbol dari PHP logical yaitu n mengembalikan nilai true jika perbandingan antara variabel X dan variabel Y sama-sama benar. Or, mengembalikan nilai true jika perbandingan variabel X dan Y salah satunya adalah keduanya besar. Benar. Terus, store mengembalikan nilai true jika salah satunya benar. Dan sedangkan ini hampir sama dengan penjelasan dengan N, hanya beda simbolnya saja. Begitu pula dengan garis 2 ini. Hampir sama penjelasan dengan OR. Sedangkan tanda seru ini mengembalikan nilai true jika perbandingan dari variabel X tidak sesuai. Lanjut ke PHP string, yaitu titik itu untuk menggabungkan dua variabel, sedangkan titik sama dengan itu untuk menggabungkan dua variabel tapi berbeda simbol. Operator array. Operator array ini memiliki beberapa simbol, yaitu plus untuk menggabungkan dua array, sama dengan 2 kali itu mengembalikan nilai true jika variabel X dan Y memiliki key atau nilai yang sama. Sedangkan sama dengan 3 kali itu untuk mengembalikan nilai true jika variabel X dan Y memiliki key yang sama serta urutannya. Memiliki serta urutannya juga. Sedangkan tanda seru sama dengan itu mengembalikan nilai true jika array variabel X tidak sama dengan Y. Dan simbol ini hampir sama dengan penjelasan di atas pada tanda seru sama dengan, dan tanda seru sama dengan dua kali ini untuk mengembalikan nilai true jika variabel X tidak identik variabel Y. Lanjut operator assignment. Operator assignment ini memiliki dua simbol, yaitu tanda seru baru titik 2, yaitu ternary. Mengembalikan nilai true jika ekspresinya yang kedua sesuai dengan kondisi dari ekspresi pertama, mengembalikan nilai false jika ekspresi yang kedua tidak sesuai dengan kondisi pada ekspresi pertama. Lanjut yang kedua itu tanda tanya 2 kali dengan titik 2. Digunakan untuk menentukan nilai default untuk sebuah variabel jika nilai tersebut null atau tidak terdefinisi. Baik, lanjut. PHP if else atau else if. Adapun contohnya yaitu yang pertama itu program ini adalah kode dari bahasa pemrograman PHP yang mengambil waktu saat ini dan menyimpannya ke dalam variabel
T dengan format jam H. Terus kemudian program ini melakukan sebuah kondisi yang menggunakan statement if untuk memeriksa apakah nilai dari variabel T lebih kecil dari 20. Jika kondisi tersebut benar, maka program akan menampilkan pesan have a good day menggunakan perintah echo seperti pada hasil run berikut ini. Lanjut ke contoh berikutnya. Program ini hampir sama dengan program sebelumnya, hanya saja terdapat contoh berikutnya yaitu program ini hampir saja sama program sebelumnya, hanya saja terdapat tambahan kondisi else atau if. Kondisi else ini akan dieksekusi jika nilai variabel T tidak memenuhi kondisi yang terdapat pada nilai if dan mempunyai simbol echo untuk menampilkan echo a good night dan echo have a good day seperti pada hasil run berikut ini. Lanjut, program ini contoh berikutnya itu program ini mempunyai 3 kondisi yang berbeda dengan menggunakan statement if, else, dan else. Pertama, program memeriksa apakah waktu saat ini kurang dari 10. Jika benar, program akan menampilkan pesan have a good morning. Sedangkan kalau baris kedua itu, jika waktu saat ini tidak memenuhi kondisi pertama, program akan memeriksa apakah waktu saat ini kurang dari 20. Jika benar, program akan menampilkan pesan have a good day menggunakan perintah echo. Dan sedangkan jika waktu saat ini tidak memenuhi kondisi pertama dan kedua, program akan menampilkan pesan have a good night menggunakan perintah echo seperti pada hasil run berikut ini. Kita ke PHP switch. PHP switch statement. Adapun beberapa contoh dari PHP switch yaitu seperti pada contoh berikut ini, yaitu pesan yang ditampilkan akan berbeda dengan tergantung pada nilai dari variabel fav color. Jika nilai variabel fav color sama dengan red, program akan menampilkan pesan dari your favorite color is red. Jadi jika sama dengan blue, program akan menampilkan pesan your favorite color is blue. Dan jika jika sama dengan green, program akan menampilkan pesan your favorite color is green. Dan jika tidak sama dengan ketiga nilai tersebut, program akan menampilkan pesan your favorite color is neither red, blue, nor green, seperti pada hasil run berikut ini. Kita ke PHP loops. Kita ke PHP while loops. Adapun beberapa contoh dari PHP while loops yaitu yang pertama, pada proses ini kita akan berulang selama nilai variabel x masih kurang dari atau sama dengan 5. Setelah nilai variabel x mencapai 6, program akan keluar dari statement dan while dan perulangan akan berakhir. Dalam program ini, program akan menampilkan pesan the number is x br sebanyak 5 kali dengan nilai variabel x berturut-turut adalah 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti pada hasil run berikut ini. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu proses ini yang dituju pada kursor akan terus berulang selama nilai variabel x masih kurang dari atau sama dengan 100. Yang dimana setelah ini variabel x mencapai 110. Program akan keluar dari statement while dan perulangan akan berakhir.
Dalam program ini akan menampilkan pesan number is x br sebanyak 11 kali dengan nilai variabel x berturut-turut adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Seperti hasil berikut ini. Lanjut, kita ke PHP do while loops. Adapun beberapa contoh dari PHP do while, yaitu yang pertama, seperti yang dituju pada kursor ini. Program ini merupakan program PHP yang menggunakan perintah do while untuk menampilkan teks the number is x dengan nilai x itu dari 1 sampai 5. Kemudian perintah do while dijalankan pertama, teks the number is ditampilkan menggunakan fungsi echo. Kemudian variabel x di increment dengan 1. Loop akan terus diulang selama nilai variabel x masih kurang dari atau sama dengan 5. Setelah variabel x mencapai nilai 6, loop akan berhenti dan program selesai dijalankan seperti hasil berikut ini. Lanjut. Adapun contoh yang kedua yaitu program PHP yang dituju pada kursor ini menggunakan perintah do while loop untuk menampilkan teks the number is x dengan nilai x dari 6 hingga 10. Yang pertama itu variabel x didefinisikan sebagai dengan angka 6. Lalu kemudian perintah do while dijalankan pertama teks the number is x ditampilkan menggunakan fungsi echo. Echo-nya kemudian variabel x diincrement dengan 1 meskipun kondisi x lebih kecil sama dengan 5 tidak terpenuhi. Loop akan tetap dijalankan setidaknya satu kali karena perintah do selalu dijalankan setidaknya sekali. Setelah variabel x mencapai nilai 11, loop akan berhenti dengan program selesai dijalankan, seperti pada hasil berikut ini. Kita ke for loops. Adapun beberapa contoh dari for loops, yaitu yang pertama programnya yaitu program yang dituju pada kursor ini menggunakan perintah for loop yang untuk menampilkan teks the number is x dengan nilai x dari 0 hingga 10. Pertama, variabel x didefinisikan dengan nilai 0. Nih. Lalu kemudian perintah for loop dijalankan. Pada setiap iterasi teks the number is x ditampilkan menggunakan fungsi echo, kemudian variabel x diincrement dengan 1. Loop akan terus diulang selama nilai variabel x kurang dari atau sama dengan 10. Setelah variabel x mencapai nilai 11, loop akan berhenti dan program selesai dijalankan seperti yang telah hasil run berikut ini. Selanjutnya, contoh berikutnya, dalam program yang dituju pada kursor ini, PHP menggunakan perintah for loop untuk menampilkan teks the number is x dengan nilai x dari 0 hingga 100 dengan interval 10. Intervalnya itu 10, batasnya itu 100, minimalnya itu 100, dan variabelnya itu 0. Nah, terus pertama variabel x didefinisikan dengan nilai 0. Kemudian perintah for loop dijalankan pada setiap iterasi teks the number is ditampilkan menggunakan fungsi echo, kemudian variabel x ditambah dengan 10. Loop akan terus diulang selama nilai variabel x kurang dari atau sama dengan 100. Seperti pada hasil yaitu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Lanjut ke for React loops.
Adapun beberapa contoh dari for each loops, yaitu yang pertama, program yang dituju pada kursor ini menggunakan perintah for each loop untuk menampilkan setiap elemen dalam sebuah array. Pertama, sebuah array colors didefinisikan dengan 4 elemen, yaitu red, green, blue, dan yellow. Kemudian perintah for each dijalankan. Setiap elemen dalam array color akan diambil satu persatu dan disimpan ke dalam variabel value pada setiap iterasi. Pada setiap iterasinya, variabel value akan ditampilkan menggunakan fungsi echo, kemudian diikuti dengan sebuah tag br untuk membuat baris baru. Seperti pada output dari program ini akan menampilkan teks red, green, blue, dan yellow, masing-masing pada baris yang berbeda, seperti yang dituju seperti hasil run berikut ini. Lanjut ke contoh program selanjutnya, yaitu program yang ini PHP yang menggunakan perintah for each loop untuk menampilkan setiap elemen dalam sebuah associative array. Pertama, sebuah associative array didefinisikan dengan tiga pasang key value, yaitu Peter dengan value 35, Ben dengan value 37, dan Joe dengan value 43. Kemudian perintah for each dijalankan. Setiap pasangan key value dalam array akan diambil satu persatu dengan disimpan ke dalam variabel x dan val. Pada setiap iterasi variabel x dan val akan digabungkan ke dalam sebuah string menggunakan operator concatenate atau titik. Kemudian string tersebut ditampilkan menggunakan fungsi echo diikuti dengan sebuah tag br untuk membuat baris baru. Output dari program ini akan menampilkan teks seperti Peter sama dengan 35, Ben sama dengan 37, dan Joe sama dengan 43. Masing-masing pada baris yang berbeda, seperti yang di run pada berikut ini. Lanjut ke break continue. Break continue memiliki beberapa example atau contoh program, yaitu yang pertama pada program ini yang akan saya jelaskan, yaitu program yang menggunakan perintah for loop dan break statement untuk menampilkan teks the number is x dengan nilai x dari 0 hingga 9, tetapi hanya sampai x mencapai 4. Pertama, variabel x didefinisikan dengan nilai 0. Kemudian perintah for loop dijalankan pada setiap iterasi. Nilai variabel x ditampilkan menggunakan fungsi echo. Kemudian variabel x ditambah dengan 1. Pada setiap iterasi juga terdapat pernyataan if yang akan mengevaluasi apakah nilai variabel x sama dengan 4. Jika benar, maka perintah break akan dijalankan untuk menghentikan loop. Setelah loop dihentikan, program selesai dijalankan. Maka output yang akan dikeluarkan yaitu the number is 0, the number is 1, the number is 2, dan seterusnya sampai the number is 4. Seperti yang dijelaskan ditampilkan pada hasil run berikut ini. Lanjut. Contoh berikutnya yaitu program ini PHP yang menggunakan perintah for loop dan continue statement untuk menampilkan teks the number is x dengan nilai x dari 0 hingga 9, tetapi tidak termasuk nilai x sama dengan 4. Pertama, variabel x didefinisikan dengan nilai 0 seperti ini. Kemudian perintah for loop dijalankan. Pada setiap iterasi nilai variabel x ditampilkan menggunakan fungsi echo. Kemudian variabel x ditambah dengan 1. Pada setiap iterasi yang juga terdapat pernyataan if yang akan mengevaluasi apakah nilai variabel x sama dengan 4. Jika benar, maka perintah continue akan dijalankan untuk melewati iterasi tersebut dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Setelah loop dijalankan, program selesai dijalankan. Seperti hasil run berikut ini. Dari number is 0 sampai number is 9. Lanjut ke
ke contoh soal program berikutnya, yaitu program tersebut adalah program PHP yang menggunakan perintah while loop dan break statement untuk menampilkan teks the number is x dengan nilai x dari 0 hingga 9. Pertama, variabel x didefinisikan dengan 0. Kemudian perintah while loop dijalankan dengan kondisi x lebih kecil 10. Pada setiap iterasi, pernyataan if akan mengevaluasi apakah nilai variabel x sama dengan 4. Jika benar, maka perintah break akan dijalankan untuk menghentikan loop. Jika pernyataan if bernilai salah, maka teks the number akan ditampilkan menggunakan fungsi echo. Dan nilai variabel x akan ditambah dengan 1. Setelah loop diberhentikan, program selesai dijalankan. Dengan program ini akan menampilkan the number 0 is 0 sampai the number is 4 seperti hasil berikut ini, atau sampai the number is 3. Lanjut ke contoh soal program berikutnya, yang dimana program ini menggunakan perintah while loop dan continue statement untuk menampilkan teks the number is. Hampir sama dengan penjelasan yang di atas. Pertama, variabel x didefinisikan dengan nilai 0, sedangkan kemudian perintah while loop dijalankan dengan kondisi x lebih kecil 10. Pada setiap iterasi pernyataan if akan mengevaluasi apakah nilai variabel x sama dengan 4. Jika benar, maka perintah continue akan dijalankan untuk melewati iterasi tersebut dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Penjelasannya juga hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu contoh soal yang sebelumnya, karena dia akan mengulang seperti ini sebanyak 9 kali. Baik, kita lanjut. Yang akan saya jelaskan yaitu PHP function. Adapun beberapa contoh example PHP function, yaitu yang pertama, program yang dituju pada kursor ini, program PHP menunjukkan penggunaan fungsi tersebut bernama write MSG yang dimana berisi perintah untuk menampilkan teks hello world menggunakan fungsi echo. Setelah fungsi write MSG didefinisikan, fungsi tersebut dipanggil menggunakan perintah write MSG. Lalu di baris terakhir program, dalam hal ini ketika program dijalankan, teks hello world akan ditampilkan di layar. Penggunaan fungsi adalah cara yang berguna untuk mengelompokkan kode-kode yang sama terkait dalam digunakan berulang kali dalam program. Dan contohnya itu, hasil runnya itu seperti begini, hello world. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu PHP function argument, yang dimana program PHP menunjukkan penggunaan fungsi dengan parameter. Fungsi tersebut bernama family name, yaitu yang dituju pada kursor. Fungsi tersebut bernama family name dan menerima satu parameter fname yang digunakan untuk menampilkan teks refness setelah nama keluarga yang diberikan. Setelah fungsi family name didefinisikan, fungsi tersebut dipanggil beberapa kali dengan berbagai nama keluarga yang berbeda sebagai parameter. Dalam contoh ini, teks refness akan ditampilkan setiap kali fungsi dipanggil bersama dengan nama keluarga yang diberikan sebagai parameternya. Contohnya itu, hasil runnya itu seperti gini, yaitu Jenny refness, Helga refness, Stella refness, Kai Jim refness, dan Borger refness. Lanjut ke contoh program berikutnya, yaitu di sini juga hampir sama dengan penjelasan di bagian atas, namun program ini menunjukkan penggunaan fungsi dengan parameter. Fungsi tersebut bernama family name. Hampir sama dengan penjelasan yang di atas, menerima dua parameter fname dan year. Parameter fname digunakan untuk menampilkan nama keluarga, sedangkan parameter year digunakan untuk menampilkan tahun kelahiran. Setelah fungsi family name didefinisikan, fungsi tersebut dipanggil beberapa kali dengan berbagai nilai parameter yang berbeda. Dalam contoh ini, teks refness born in tahun akan ditampilkan untuk setiap nama keluarga.
dan tahun kelahiran yang diberikan sebagai parameternya. Contohnya itu seperti yang ini hasil runnya. Kita lanjutkan program selanjutnya, yaitu PHP is a loosely typed language. Program ini contohnya dari penggunaan fungsi dengan parameter khusus yang disebut type declaration. Dalam contoh ini, fungsi add numbers memiliki dua parameter yang dinyatakan sebagai integer dengan menggunakan type declaration A dan B. Dalam contoh ini kita memanggil fungsi add numbers dengan memberikan dua nilai sebagai parameter 5 dan 5 day. Meskipun 5 days bukan bilangan bulat, PHP akan mengkonversinya menjadi integer karena konversi implisit masih diizinkan ketika strike mode tidak diaktifkan. Oleh karena itu, fungsi akan mengembalikan nilai 10 yang merupakan hasil dari penjumlahan 5 dan 5. Penggunaan types declaration pada parameter fungsi berguna untuk memastikan bahwa tipe data yang diterima oleh fungsi sesuai dengan yang diharapkan. Dapat kita lihat dengan hasil run berikut ini, yaitu hasilnya adalah 10. Lanjut ke program selanjutnya. Program ini menunjukkan yang pada kursor ini menunjukkan perbedaan saat strike types diaktifkan atau tidak dalam PHP. Saat strike types tidak diaktifkan, seperti pada program sebelumnya, nilai 5 days ini akan diubah ke integer 5 dan program akan menghasilkan outputnya 10. Seperti penjelasan di atas, namun saat strike types diaktifkan dengan perintah declare strike types sama dengan 1, nilai 5 days tidak dapat diubah menjadi integer karena tidak sesuai dengan tipe data parameter yang ditentukan dalam fungsi add numbers. Akibatnya, program akan menghasilkan error. Hal ini memastikan bahwa nilai yang diteruskan ke dalam fungsi fungsinya selalu memiliki tipe data yang benar dan dapat meningkatkan keandalan program tersebut. Seperti contoh berikut ini. Dia mengeluarkan pesan error. Contoh selanjutnya, PHP default, argumen value. Program ini menunjukkan bagaimana menggunakan nilai default. Ini default dalam parameter fungsi. Dalam contoh, fungsi setHeight memiliki satu parameter dengan nilai default 50 jika parameter tersebut tidak diberikan dengan nilai saat memanggil fungsi, maka nilai default 50-nya akan digunakan. Namun jika parameter diberikan nilai saat memanggil fungsi, nilai tersebut akan digunakan dan nilai default akan diabaikan. Pada contoh program ini, pertama kali fungsi setHeight dipanggil dengan nilai 350, sehingga output yang akan keluar pasti akan 350. Kemudian fungsi setHeight dipanggil tanpa memberikan nilai parameter, sehingga nilai default 50 digunakan dan output yang dihasilkan adalah 50 juga. Selanjutnya fungsi setHeight dipanggil dengan nilai parameter 335 dan 80 berturut-turut dan outputnya itu akan sama hasilnya, yaitu 135 dan 80, seperti hasil run berikut ini. Oke, lanjut. PHP function returning values. Program ini contohnya penggunaan function dengan parameter yang memiliki dua parameter integer x dan y. Function tersebut akan menjumlahkan x dan y dan mengembalikan hasil penjumlahan tersebut dalam variabel z. Seperti ini. Selanjutnya program akan mencetak hasil penjumlahannya dengan menggunakan function tersebut dengan memberikan argumen 5 dan 10 untuk parameter x dan y pada pemanggilan pertama, argumen 7 dan 13 untuk parameter x dan y pada pemanggilan kedua, dan argumen 2 dan 4 untuk parameter x dan y pada pemanggilan ketiga. Hasilnya itu akan dicetak dengan di bawah masing-masing pemanggilan function dengan format x tambah y sama dengan z. Seperti hasil run berikut ini.
Lanjut ke PHP Return Type Declaration, yang dimana program tersebut merupakan contoh penggunaan strict types pada function di PHP. Pada function addNumbers, terdapat parameter A dan B yang harus bertipe data float. Kemudian function tersebut mengembalikan nilai dengan tipe data float juga yang didefinisikan dengan tanda .2 float setelah parameternya. Pada saat dipanggil function addNumbers menerima argumen 1,2 dan 5,2 dan bertipe data float. Kemudian function tersebut melakukan operasi penjumlahan dan mengembalikan nilai 6,4 yang juga bertipe data float. Akhirnya nilai tersebut ditampilkan pada outputnya, seperti yang dijelaskan dan ditampilkan pada layar berikut ini. Lanjut ke program selanjutnya, yaitu hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Program ini penggunaannya strict types di PHP. Dalam program ini, fungsi addNumbers memiliki dua parameter, yaitu A dan B. Keduanya harus bertipe data float. Dan ini hampir sama dengan penjelasan yang di atas. Lanjut ke program passing arguments by reference. Program di atas atau program ini mendefinisikan sebuah fungsi add5 yang memiliki satu parameter masukan yang didefinisikan dengan simbol referensi, dan fungsi ini akan menambahkan 5 pada nilai yang dikirimkan ke dalam parameter tersebut. Kemudian program menginisialisasi variabel num, yaitu variabel num yaitu 2. Karena parameter value dilewatkan dengan simbol referensi, maka nilai variabel num yang diubah di dalam fungsi add5 juga berdampak pada nilai variabel di luar fungsi. Oleh karena itu, setelah fungsi dipanggil, nilai num di luar fungsi akan menjadi 7. Seperti yang ada pada layar berikut ini hasilnya. Lanjut ke PHP array. Adapun beberapa contoh PHP array yang saya akan jelaskan, yaitu yang dituju pada kursor ini. Program ini penggunaan array pada bahasa pemrograman PHP. Pada program tersebut kita mendefinisikan sebuah array dengan nama cars yang berisi 3 elemen, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian kita mencetak sebuah kalimat yang berisi nilai dari setiap elemen array menggunakan operator titik untuk menggunakan atau menggabungkan string. Kalimat yang mencetak adalah I like Volvo, BMW, dan Toyota. Dan itu akan hasilnya itu seperti begini. Lanjut ke program selanjutnya. Program tersebut merupakan yang dituju pada kursor ini. Program ini penggunaan fungsi count pada PHP untuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah array. Pada contoh program di atas terdapat array cars yang memiliki 3 elemen, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian fungsi count cars digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam array tersebut, dan hasilnya akan dicetak menggunakan fungsi echo. Adapun hasil runnya itu sebagai berikut, yaitu 3. Lanjut ke index array. Adapun beberapa contoh dari index array, yaitu program di atas atau program ini penggunaan array pada PHP. Array pada PHP merupakan jenis variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Pada contohnya, terdapat array dengan cars yang berisi 3 elemen, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian dilakukan operasi menampilkan kalimat I like Volvo, BMW, dan Toyota dengan menggunakan 3 elemen array tersebut. Seperti yang ada yang dituju pada kursor ini. Setiap elemen array dapat diakses dengan menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Pada contoh di atas, indeks 0 mengakses elemen Volvo, indeks 1 mengakses elemen BMW, dan indeks 2 mengakses elemen Toyota. Dan hasil runnya seperti begini.
Lanjut. Nah, yang dituju pada kursor ini, program ini adalah perulangan for untuk menampilkan setiap elemen dari array cars. Pertama-tama program menghitung jumlah elemen array dengan menggunakan fungsi count. Dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel rlength. Kemudian perulangan for digunakan untuk memulai iterasi dari indeks ke 0 hingga kurang dari rlength, indeks terakhir dari rlength minus 1. Pada setiap iterasi, program menampilkan elemen array sesuai dengan indeks saat ini, yaitu cars x. Dan hasilnya itu seperti ini. Volvo, BMW, dan Toyota. Karena ini menggunakan tag BR. Lanjut ke associative array. Associative array, program ini penggunaan associative array pada bahasa pemrograman PHP. Di sini terdapat sebuah array dengan nama X yang berisi pasangan key value, yang dimana key-nya adalah nama orang dan value-nya adalah usia orang tersebut. Pada program tersebut dipanggil usia Peter dari array X dengan cara menggunakan key Peter dan menampilkan pesan Peter is 35 years old menggunakan fungsi echo. Dan hasilnya itu seperti ini. Lanjut ke contoh program selanjutnya. Program ini menggunakan konsep array asosiatif, yang dimana pada setiap iterasi loops, variabel X akan menyimpan key dari elemen saat ini, sedangkan variabel X value akan menyimpan value dari elemen tersebut. Kemudian nilai key value dicetak dengan menggunakan fungsi echo. Setelah itu program akan melanjutkan ke elemen selanjutnya. Semua elemen pada array X telah diakses. Seperti hasil dalam berikut ini. Lanjut ke multidimensional array. Adapun contoh dari multidimensional array yaitu seperti yang dituju pada kursor ini. Program ini mencoba untuk menampilkan informasi, stok, dan penjualan mobil menggunakan array multidimensi, namun kode di atas tidak akan berjalan dengan benar karena array yang diberikan hanya memiliki 3 elemen. Sehingga saat mencoba mengakses elemen keempat cars 30 akan muncul pesan error atau undefined offset. Seperti ini. Selanjutnya program contoh berikutnya yaitu program ini menampilkan isi array cars yang dalam bentuk table dengan 2 tingkat pengulangan for. Pengulangan pertama, program akan menampilkan baris judul pada setiap row dengan nomor urut row yang dimulai dari 0. Kemudian pada pengulangan kedua, program akan menampilkan setiap elemen array dengan pada setiap kolom dengan nomor urut kolom dimulai dari 0 juga. Setiap elemen akan ditampilkan sebagai item pada daftar yang ditandai dengan bullet point. Dalam hal ini, program akan menampilkan isi array cars sebagai tabel dengan 4 baris row dan 3 kolom. Seperti hasil yang berikut ini. Lanjut ke sorting array. Oke, setelah itu kita ke PHP global atau PHP global. Di PHP global ini ada fungsi bernama addition. Ya, addition ini yang didefinisikan fungsi ini tidak memiliki parameter masukan, tetapi ia mengakses variabel global X dan Y menggunakan variabel super global dan menjumlahkannya. Hasil penjumlahan kemudian disimpan dalam variabel global Z. Setelah itu, fungsi addition dipanggil sehingga variabel global Z terisi dengan hasil penjumlahan X dan Y.
Akhirnya fungsi echo digunakan untuk mencetak nilai dari variabel global Z ke layar. Seperti ini. Hasilnya itu adalah 100. Dari 75 tambah 25. Lanjut ke server. Pertama-tama, server PHP self digunakan untuk mencetak nama file script PHP yang sedang dieksekusi. Kemudian di server name digunakan untuk mencetak name server tempat script PHP sedang dieksekusinya. Sedangkan server HTTP host digunakan untuk mencetak nama host dari URL permintaan HTTP saat ini. Setelah itu, server HTTP referrer digunakan untuk mencetak URL dalam halaman web yang mengarahkan penggunanya. Dan HTTP user agent digunakan untuk mencetak informasi tentang browser web yang digunakan. Dan yang terakhir, server script name digunakan untuk mencetak jalur relatif dari script PHP yang sedang dieksekusinya. Adapun dengan menggunakan variabel super global, server kita dapat mengakses informasi tentang permintaan HTTP dan server. Seperti hasil run berikut ini. Lanjut ke request. Request menggunakan kondisi if digunakan untuk memeriksa if digunakan untuk memeriksa apakah metode HTTP yang digunakan dalam permintaan adalah post atau bukan dengan menggunakan variabel super global server request method. Hal ini dilakukan karena variabel request dapat digunakan untuk mengambil data dari metode post maupun get. Namun jika program hanya ingin mengambil data dari metode post, maka dapat menggunakan variabel super global post. Sedangkan jika hanya ingin mengambil data metode get, maka menggunakan variabel super global get juga. Seperti hasil run berikut ini. Lanjut lagi, setelah data formulir terkirim, program mengambil nilai input field dengan menggunakan variabel super global post name. Nilai tersebut disimpan dalam variabel lokal name. Kemudian program memeriksa apakah input field tersebut kosong atau tidak. Jika kosong, program mencetak pesan name is empty. Namun jika tidak kosong, program mencetak nilai dari variabel name. Lanjut ke post. Nah, itu tadi post itu pada program HTML mempunyai satu input field dengan nama fname dan satu tombol submit. Tombol submit yang dimana setelah mengisi input field dan menekan tombol submit, data formulir dikirimkan ke file yang ditentukan dalam atribut action pada tag form. Dalam contoh tersebut, file yang dituju adalah file itu sendiri yang didefinisikan atau diartikan dengan serve PHP self. Setelah data formulir terkirim, program mengambil nilai input field dengan menggunakan variabel super global post. Fname, nilai tersebut disimpan dalam variabel local name. Kemudian program memeriksa apakah input field tersebut kosong atau tidak. Jika kosong, program mencetak pesan name empty. Namun jika tidak kosong, program akan mencetak nilai dari variabel sname seperti berikut ini. Lanjut ke get. Variabel ini digunakan untuk mengambil data yang dikirim untuk melalui parameter URL dengan metode HTTP GET. Data tersebut ditempatkan pada array asosiatif dengan nama variabel sebagai kunci dan nilai sebagai nilai value. Pada program di atas, parameter subjek dan web ditempatkan pada array GET
subjek masing-masing, nama kunci subjek dan web. Penggunaan variabel super global get pada program ini dapat bermanfaat misalnya untuk menyimpan nilai yang digunakan dalam sebuah tautan. Hasilnya itu seperti gini hasilnya. Lanjut ke PHP regex. Ada beberapa contoh dari PHP regex, yaitu yang pertama break match, yang dimana fungsi dari yang digunakan untuk mencocokkan sebuah pola dengan sebuah string. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu pola yang dicocokkan dan string yang akan dicocokkan dengan pola tersebut. Jika pola cocok dengan string, fungsi ini akan mengembalikan nilai 1, jika tidak, maka akan mengembalikan nilai 0. Pada program di atas, atau pada program ini, pola yang digunakan adalah wet_school I, seperti yang tuju pada kursor. Pola ini mengandung karakter wet_school yang akan dicocokkan dengan string visit wet_school. Karakter I pada akhir pola menandakan bahwa pencocokan dilakukan secara case insensitive. Artinya, tidak memperhatikan apakah karakter dalam pola maupun string yang dicocokkan memiliki huruf besar ataupun kecil. Seperti hasil run seperti ini. Lanjut ke break match all, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mencocokkan sebuah pola dengan sebuah string dan menghitung jumlah kemunculan pola dalam string. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu pola yang akan dicocokkan dan string yang akan dicocokkan dengan pola tersebut. Fungsi ini akan mengembalikan jumlah kemunculan pola dalam string. Hasil dari fungsi break match all kemudian dicetak menggunakan fungsi echo, yang dimana karena pola AIN ditemukan sebanyak 4 kali dalam string, maka fungsi break match all akan mengembalikan nilai 4, sehingga hasil yang dicetak adalah angka 4, seperti yang ditampilkan pada kursor. Lanjut, fungsi break replace. Biasanya digunakan, replace ini biasanya digunakan atau dipanggil dengan parameter yang sesuai. Parameter pertama adalah pattern, seperti yang dituju pada kursor, yang dimana akan digunakan untuk mencari substring yang akan diganti. Parameter kedua adalah string yang akan digunakan sebagai pengganti, dalam hal ini wet_school. Parameter ketiga adalah string asli yang akan dicari substringnya yang akan diganti juga. Hasil dari program ini adalah output string visit wet_school. Dalam string asli telah diganti dengan wet_school, seperti hasil run. Lanjut ke regular expression. Lanjut ke grouping. Fungsi break match kemudian dipanggil dengan parameter yang sesuai. Parameter pertama adalah pattern, sesuai atau yang akan digunakan untuk mencocokkan string asli. Parameter kedua adalah string asli yang akan dicocokkan dengan pola pencariannya. Hasil dari program ini adalah output angka 1. Karena substring banana dalam string asli telah ditemukan sesuai dengan pola pencarian yang telah didefinisikan, seperti yang dijelaskan atau yang ditampilkan pada layar berikut ini. Itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.